Kisah hari ini tentang cowok beruntung bernama Chen Xiuan, yang punya 9 istri tersebar di seluruh dunia, sementara aku di sini bahkan gak punya pacar. Setelah menghabiskan waktu dalam kultivasi ganda dengan istri pertama dan kedua, akhirnya dia memulai perjalanan untuk mencari 7 lainnya, seperti yang bisa kalian bayangkan. Ini adalah perjalanan penuh tantangan berat, yang pasti akan menunjukkan sang protagonis menjadi lebih kuat dengan cara yang paling buruk. Tapi sebelum kita masuk ke bagian serunya, mari kita kembali ke awal mula semuanya, dengan seorang gadis yang menyuruh pemuda itu pergi ke keluarga Gao, sambil melilitkan tali di tubuhnya. Si pria meminta istrinya untuk lembut, tapi dia mengakui belum membasahi cambuknya. Chen tetap ingin pergi ke universitas, bahkan tanpa lulus ujian. Dia menjawab bahwa dia tetap dipukul, tapi sang istri hanya menyentuh suaminya. Memperingatkannya bahwa itu bisa jadi penipuan, dia beralih ke pertanyaan lain. Bertanya apa yang akan dia lakukan jika seorang gadis mendekatinya. Sang protagonis menjelaskan bahwa dia akan membawa gadis itu ke tempat yang aman. Istrinya memeluknya erat-erat. Meremas temannya di bawah sana, membuat sang protagonis membeku kaget. Dia memohon pada Sui untuk membantunya, kalau tidak dia akan jadi seorang kasim. Istrinya bertanya apa yang dia teriakkan, dan berkata dia juga takut dia akan pergi ke kota. Para wanita menjelaskan bahwa istri ke-9 ada di timur. Dan sang protagonis menjadi bersemangat mendengarnya. Dia punya 9 istri yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan di antara mereka, istri ke-9 terkenal di dunia bisnis. Istri pertama melambaikan tangannya, membebaskannya dari tali dan menyuruhnya pergi ke rumah keluarga Gao. Karena mereka akan melindunginya dan memiliki perjanjian pernikahan dengan keluarga itu, membuat sang protagonis semakin bersemangat mendengarnya. Dayu menjadi kesal dan bertanya, apakah dia akan secantik mereka berdua? Sang protagonis mencoba menggambarkan mereka dengan puisi. Ketika istrinya melempar pertanyaan sulit lainnya, Chen Xiuan tidak punya jawaban. Dan istrinya mulai menghitung sampai 1 di luar kendali. Dia mengambil pil dan melemparkannya ke air, menyebabkan ledakan besar. Beberapa hari kemudian, sang protagonis akhirnya akan meninggalkan desanya, memberitahu semua gadis di kota bahwa dia pergi, sambil nongkrong di atas pohon. Dayu bertanya apakah kakaknya benar-benar akan membiarkannya pergi, dan Sui bilang dia membawa takdirnya. Dan jika itu sudah ditakdirkan, maka dia baru saja memulai. Karena harimau yang keluar dari kandang itu sulit ditebak, kereta peluru melaju kencang melewati kota. Sementara sang protagonis beristirahat, memikirkan masa depannya. Hingga seorang gadis cantik berjalan menyusuri lorong dan menarik perhatiannya dengan indahnya. Dia menjatuhkan lipstiknya dan membungkuk di depannya. Sang protagonis berpikir betapa cantiknya dia, walau tidak secantik istrinya. Namun, gadis itu menoleh dan melihat tangan Chen dalam gerakan aneh, dia jadi kesal. Sambil berkata dia cabul dan akan memberikannya pada anjing, kakeknya menyela. Mengatakan pemuda itu tidak melakukan apa-apa dan dia harus lebih berhati-hati. Lalu dia memberitahu si pemuda untuk tidak khawatir karena dia bukan gadis yang buruk. Hanya saja sedikit bodoh dan bertanya apakah dia akan pergi ke universitas. Protagonis menyadari beberapa tanda penyakit di wajah pria tua itu, tepat ketika pria itu mulai mengalami serangan. Dan ambruk ke lantai dengan cucunya di atasnya. Sang protagonis menyuruhnya untuk tidak menyentuhnya, atau dia bisa syok dan kehilangan nyawanya. Gadis itu mengatakan dia berbicara omong kosong dan memanggil pramugari kabin. Orang tua itu meludahkan darah, jadi si pemuda menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendorong semua orang mundur. Dia membentuk beberapa jarum di sekitar pria tua itu dan menggunakan energinya untuk melakukan akupuntur, menyebabkan embusan angin setelah menyelesaikan perawatan. Sang protagonis berdiri saat stasiunnya telah tiba. Gadis itu bertanya apa yang telah dia lakukan. Karena kakeknya tidak bernapas dan memperingatkan bahwa dia akan membalas dendam. Namun, orang tua itu tiba-tiba terbangun, menyadari bahwa dia telah menderita penyakit itu. Tapi sekarang merasa lebih kuat, mencari anak laki-laki yang menyelamatkan hidupnya, dia memberitahu cucunya untuk mengirim seluruh keluarga mengejarnya untuk membalas budi. Di sebuah pesta ulang tahun, beberapa bangsawan berkumpul, sang protagonis mendekat. Mengatakan dia akan mencapai puncak kehidupan, dan bertanya-tanya hadiah apa yang harus dia berikan. Kemudian dia mengeluarkan kamelia dan memperkenalkan dirinya. Para bangsawan di sana bertanya bagaimana seorang buronan bisa berakhir di sana. Dan jika dia punya hubungan dengan keluarga itu, tak seorang pun dari mereka mengenal anak laki-laki yang rendah hati itu. Tapi protagonis mendoakan umur panjang kepada orang tua itu dan memintanya untuk menerima hadiahnya. Tuan keluarga Gao belum pernah mendengar tentangnya. Jadi anak itu menjelaskan bahwa tuannya pernah menyelamatkan orang tua itu. Dia terkejut. Sementara putranya membuang hadiah itu dan menuntut untuk tahu bagaimana buronan itu bisa masuk ke sana. Pemuda itu bertanya apakah begini cara keluarga Gia membayar hutangnya. Orang tua itu menyuruhnya mencari tempat duduk dan tidak membuat masalah, pikir protagonis. Dia masih harus menyelesaikan kontrak, jadi dia mengingatkan orang tua itu tentang masalah itu.
Orang-orang di kerumunan membicarakannya sementara putri keluarga itu berdiri dan bertanya, bagaimana itu terjadi? Protagonis mencoba mengingat janji itu. Tapi Tuan berpikir keluarganya tidak lagi sama. Cucunya berkata, dia tidak akan pernah menerima menikahi sampah seperti itu. Sementara protagonis menunggu jawaban Tuan, dia menjawab bahwa itu hanya lelucon. Dan hanya akan memberikan uang, membuat cucunya menulis cek. Dan menyuruhnya mencari istri setingkatnya. Orang-orang berbicara buruk tentang pemuda itu. Sementara dia hanya menjatuhkan tasnya, menghentakkan kakinya dengan keras. Dia menyebabkan gempa bumi yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Seorang pria dari keluarga itu berhasil menjaga keseimbangannya. Sementara protagonis melemparkan kertas padanya, mengatakan dia tidak peduli tentang uang. Dia kemudian melemparkannya ke pemimpin keluarga, mengenai dinding di belakangnya, mengguncangnya. Dan membuat sepotong batu jatuh ke arah orang tua itu. Orang tua itu memanggil penjaganya, yang mengepung protagonis, tapi semuanya terganggu oleh Old John. Menarik perhatian semua orang, pemimpin keluarga Gail menjawabnya. Sementara para penjaga terus mengepung Chen, John memerintahkan mereka untuk berhenti, mengatakan, siapapun yang menyentuh dermawannya akan menghadapi konsekuensi, lalu berterima kasih kepada Dr. Chen. Para anggota keluarga terkejut mendengar ini, sementara orang tua itu meminta pemuda itu untuk bantuan pernikahan. Tidak ada yang tahu bagaimana harus bereaksi. Dan Chen menjawab bahwa dia akan memikirkannya, yang membuat orang tua itu senang dan membuat Wisuang marah. Lalu dia memimpin jalan ke mobilnya. Protagonis memberitahu pemimpin keluarga untuk menikmati sisa hidupnya yang sakit. Pacar cucunya berkata, dia bisa menyuruh semua dokter di daerah itu menyaksikan Suan pergi dengan mobil mewah. Yang berterima kasih padanya karena menyelamatkan nyawanya dan berkata dia menyiapkan hadiah kecil. Protagonis teringat gurunya dan berpikir hadiah itu terlalu mahal untuk diterima. Jadi dia bilang keluarga itu bisa mengambilnya kembali. Yang satu mengejek protagonis karena harganya. Sementara Jen membuang hadiah-hadiah itu karena telah menyinggung Chen. Beberapa jam kemudian, pemuda itu pergi ke sebuah rumah besar dan masuk karena pintunya terbuka. Suara wanita memanggil dari balik tirai, memintanya untuk membawakan pakaiannya. Protagonis bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan karena dia tidak ingin menyinggung Tuan ke-9. Dia merenungkan kemampuan gurunya dan bahwa dia tidak boleh membiarkan Nona ke-9 tahu. Jadi, dia memutuskan untuk berpura-pura menjadi wanita. Chen membawa pakaian itu kepada tuannya untuk mengulur waktu, lalu berbalik untuk pergi. Wanita itu mengatakan kepadanya bahwa dia membawa yang salah. Protagonis menirukan suara wanita untuk mengelabui dia dan mengambil pakaian baru. Hampir keluar dari rumah, gurunya keluar dari ruang ganti dan berkata, resleting belakangnya tidak tertutup. Protagonis mencoba melarikan diri. Namun, wanita itu mengenali bahwa dia adalah seorang pria. Chen tidak punya pilihan. Selain berlutut dan membiarkan tuannya mengidentifikasi dirinya, sang guru mengingat surat kakak perempuannya. Tetapi bertanya mengapa pemuda itu mengawasi saat dia berganti pakaian. Protagonis mengatakan itu adalah sebuah kesalahan. Wanita itu berbalik dan menyuruhnya untuk tidak bergerak. Melemparkan pisau, dia memerintahkannya untuk membuktikan bahwa dia adalah muridnya dan melepas celananya. Pemuda itu merasa malu, tetapi dia menyuruhnya untuk melakukannya dengan cepat. Jadi dia melepas semuanya di depan gurunya. Chen merasa malu dan menyuruhnya untuk hanya mengenakan celana dalamnya kembali. Chen terkejut ketika gurunya mendekat ke pahanya. Sang guru melihat tanda lahir itu dan mulai menyentuhnya berulang kali. Sebuah suara pria tiba-tiba menarik perhatian mereka. Dan pria berambut pirang itu bertanya bagaimana Suyi bisa melakukan itu. Protagonis bertanya-tanya apakah dia pacar gurunya saat pria itu mendekat dengan marah. Pria pirang itu mencoba meninju protagonis, tetapi dengan mudah diblokir. Ide berikutnya adalah serangan siku yang diblokir lagi. Sungguh sial. Celana protagonis melorot, membuatnya jatuh ke tanah di atas pria itu. Pemuda itu mencoba menjelaskan semua yang terjadi. Kini mereka berdua berdiri. Suyi bilang itu hanya salah paham. Si pirang menyerahkan surat padanya, mengundangnya ke lelang keluarga Liu, di mana mereka akan bergabung untuk mencapai puncak. Akan tetapi, ponsel majikannya berdering. Seorang pria di telepon mengatakan dia telah menculik pelayannya. Dan wanita itu harus pergi ke hotel. Gadis itu mencoba meminta tolong. Namun, kekasihnya malah kabur. Protagonis itu berkata, pria itu tidak bisa dipercaya karena kabur saat dibutuhkan. Namun, gurunya meminta muridnya untuk menemaninya kali ini. 1 jam kemudian, mereka tiba di Hotel Paradise. Protagonis terkesan sepanjang jalan. Hingga pintu sebuah kamar terbuka, memperlihatkan kubah tinggi. Pelayannya yang diculik mencoba berdiri. Sementara seorang pria gemuk di sampingnya berkata, tidak mudah bertemu Nona Qin. Protagonis mengenali 2 orang di meja sebagai anggota keluarga Gale. Dan mereka juga mengenalinya. Gurunya bertanya apa yang telah dilakukan pelayannya hingga diculik. Sementara itu, pria gemuk itu berkata dia akan membeli toko itu seharga 30 juta.
Tetapi karena tidak berjalan dengan baik, dia akan menurunkan harganya menjadi 10 juta. Meskipun Su Yi menolak, mengatakan seseorang tidak boleh menarik kembali perkataannya. Pria itu berkata tidak ada yang salah dengan itu, lalu menawarinya untuk menghabiskan malam bersamanya. Dia disambut dengan tamparan di wajah, membuat semua orang di ruangan terkesan. Pria gemuk itu bertanya seberapa berani dia hingga berani memukulnya. Namun, protagonis menyarankan agar gurunya membatalkan kesepakatan, dia lalu mencoba pergi. Tetapi pria gemuk dan anak buahnya menghalangi jalan, mengatakan anak itu akan tinggal di sana. Pria gemuk itu mengancam akan menghancurkan seluruh keluarganya. Kembali di desa, jika dia tidak berlutut dan meminta maaf. Namun, dia disambut dengan tendangan ke perut, membuatnya memuntahkan darah dan jatuh ke pelukan pengawalnya. Anggota keluarga Gayo berkata dia berani melakukan itu dan pengawal pria gemuk itu marah. Menyerang anak itu, tetapi protagonis hanya menghindari serangannya. Dan membalas dengan melemparkan pengawal itu ke lantai, pelayan itu memuji protagonis. Saat pria gemuk itu memerintahkan gengnya untuk dibawa ke hotel, protagonis bertanya, apakah pria gemuk itu benar-benar pantas untuk dihancurkan? Keluarganya, segerombolan berandalan, tiba-tiba datang ke hotel, membuat si jagoan berbalik arah. Gurunya berpikir muridnya ini takkan sanggup menghadapi ini. Jadi, dia menyarankan untuk pergi meninggalkannya, tapi si jagoan menyuruhnya jangan bertingkah seperti itu. Karena dulu dia sendirian, tapi sekarang tak seorang pun berani menyentuhnya. Para anggota geng menyerbu ke arahnya, tetapi Chen dengan mudah menghindari serangan mereka. Meraih kepala salah satu pembunuh, dia membenturkannya ke lantai, menghancurkan segalanya. Orang-orang bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan kekuatan aneh itu, sementara si gendut memerintahkan mereka untuk maju. Si jagoan menyalurkan energinya, membentuk ribuan jarum di sekitar para pembunuh. Kemudian dia melepaskan kekuatan itu dengan sentuhan ke tanah, semua orang terpana. Dan si jagoan berkata sekarang giliran si gendut, dia mencoba melarikan diri. Tetapi si jagoan menyerang dengan jarumnya sebagai hukuman karena menghina keluarganya. Setelah itu, dia menendang selangkangannya karena menghina gurunya. Dia kemudian bersiap untuk menyerang si gendut untuk terakhir kalinya, gurunya menghentikannya. Berkata itu sudah terlalu berlebihan dan dia akan menanganinya untuk saat ini, dia memerintahkan semua orang untuk pergi. Sementara si gendut ambruk di lantai di samping anggota keluarga Gao di luar. Dia memberitahu muridnya bahwa ini bukan desanya, dan dia khawatir tidak akan bisa melindunginya saat beberapa mobil mendekat. Wanita itu bersembunyi di balik pilar, seorang gangster tua, marah karena seseorang berani menyentuh putranya. Sementara di sampingnya ada seorang pria dari geng pisau kecil, jika mereka berdua datang lebih awal. Mereka tidak akan bisa melarikan diri, tapi sekarang sebaiknya mereka pergi. Si pelayan memarkir mobil di depan mereka. Pemimpin geng memperhatikan gerakan itu, menghunus pedangnya, dan menebas pilar itu. Tidak menemukan apapun, dia melanjutkan dengan si gendut, mengatakan dia melihat beberapa tikus liar. Beberapa jam kemudian, si jagoan selesai mandi, mengeluh tentang hari pertama. Kemudian dia melihat gurunya berbaring di tempat tidurnya, tertidur karena kelelahan. Anak itu berpikir semua 9 gurunya sangat terampil, jadi dia harus mempercepat latihannya. Karena dia hanya ingin melindunginya, tiba-tiba gurunya berbalik dan bibir mereka bertemu. Anak itu mendapat kilatan wawasan mendadak, mengaktifkan kekuatannya saat gurunya terbangun. Dia mundur, mengatakan itu tidak seperti yang dia pikirkan, tetapi handuknya tiba-tiba jatuh. Si jagoan mencoba menjelaskan bahwa dia sedang dalam keadaan trance, lalu dia meninggalkan ruangan. Berkata dia akan latihan di luar, kepalanya terbentur tanah. Menyalahkan diri sendiri karena telah mencium gurunya, tapi dia menyadari ilmu bela dirinya meningkat sejak saat itu, dan bertanya-tanya apakah dia harus melakukannya lagi. Malam berlalu, dan keesokan harinya di kota, protagonis bertanya, kenapa Nona Jiang membawanya ke tempat ini? Jiang berpikir dia harus lebih dekat dengan bocah itu. Karena permintaan kakeknya, pria gendut itu memeluk Xin, mengatakan dia luar biasa. Memuji keberaniannya, karena keluarga Wu bukan apa-apa. Mereka terus berjalan-jalan, mereka tiba di area dengan bebatuan, dan pria gendut itu menjelaskan itu adalah rumah judi. Dan dia akan menunjukkannya padanya hari ini. Seorang pria mempertaruhkan semua yang dia miliki. Sementara yang lain memenangkan jutaan, tapi sesuatu dari belakang menarik perhatian protagonis. Dia berbalik dan berjalan menuju sampah, sementara teman-temannya mencoba menghentikannya. Orang-orang di antara penonton bertanya apakah pemuda itu gila. Protagonis menemukan batu yang dia inginkan dan bertanya berapa biaya untuk memotongnya. Menegosiasi untuk 1000 koin, dia meminta pandai besi untuk memotongnya. Mengungkap bagian putih di dalam batu. Nona Jong bilang dia membuat kekacauan. Sementara batu itu terus dipotong menjadi potongan-potongan putih sampai akhir, protagonis mengambilnya. Berpikir pasti ada sesuatu di dalamnya. Indranya menajam dan naga itu aktif. Chen memukul batu itu dengan tangannya, membuat semua orang terkesan ketika mereka melihat giok es.
Protagonis mencoba menyerap energi dari batu itu. Berpikir itu aktif berkat kemampuannya. Orang-orang di sekitar meneriakinya, membuat tawaran untuk membeli batu itu, tetapi dia menolak, mengatakan dia tidak akan menjualnya. Kemudian dia memberikannya kepada pria gendut itu, mengatakan dia bisa membayar berapapun yang dia mau. Sesuatu yang lain menarik perhatian pemuda itu. Dia melihat pria pirang dari rumah gurunya berjalan dengan dua gadis. Protagonis bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sana, lalu terus berjalan sementara itu. Sebuah tangan menyentuh bahu Nona Chang. Zhao Kui bertanya apakah dia mengenal pemuda itu. Dan di mana dia? Di luar rumah judi, pemuda itu mencari Rufang. Menempelkan wajahnya ke jendela mobil, tetapi wanita di dalam memanggilnya mesum. Pria gendut itu tiba-tiba mendekat, mengatakan bahwa geng belati telah menculik Nona John. Mereka juga mengatakan bahwa jika dia tidak datang sebelum gelap, mereka akan merenggut nyawanya. Di dalam gudang, si tokoh utama mendengar seorang anggota geng berkata, "Aku akan membuat nona muda ini mengemis seperti anjing." Gadis itu menyuruh pria itu jangan menyentuhnya. Namun, ia dicekik lehernya. Gadis itu berkata, "Keluargaku akan membunuhmu. Mereka akan memburumu sampai ke neraka jika kau menyentuhku." Zhao Kui menamparkan wajahnya karena mengancamnya. Tergeletak di lantai, gadis itu berpikir, si gendut itu seharusnya memanggil keluarga Jiang. Pintu tempat itu hancur terbuka, mengalihkan perhatian para gangster. Saat tokoh utama masuk bersama bawahannya yang kalah, dia berkata, "Kami sedang mencari orang ini." Si gangster menghunus pedangnya, dan nona muda itu memperingatkan, dia seorang ahli bela diri. Zhao Kui menyerang untuk meninju si tokoh utama. Chen menggerakkan kepalanya, menghindari serangan itu. Membuat lawannya memasukkan energi ke dalam tinjunya, namun pemuda itu mencegat pukulan itu. Mencengkeram tangan Zhao Kui. Kui mencoba menghunus pedangnya, mengisinya dengan energi yang sama. Namun, dia diblokir oleh tinju Chen. Pemuda itu membalas dengan tendangan ke perut, membuat gangster itu berdarah dan terlempar. Teman-temannya menduga dia berada pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi sambil berlutut. Pria itu memperingatkan tentang bosnya yang akan mengejarnya. Tokoh utama berbalik untuk merawat temannya. Memeluknya, membuat Jiang tersipu malu. Dia mulai mengeluh tentang dia yang membalas dendam, tapi tokoh utama mengabaikannya. Dan membawanya ke mobil. Beberapa jam kemudian, di sebuah hotel tempat pesta sedang berlangsung. Seorang bawahan mendekati kamar bosnya. Dia melaporkan keadaan si gendut keluarga Wu. Dan ayahnya ingin balas dendam. Bosnya hanya menyalakan sebatang rokok. Berkata dia akan menanganinya. Sebuah suara terdengar dari luar. Sementara seorang bawahan berlumuran darah melaporkan invasi itu. Tokoh utama mendekati ruangan itu. Memegang salah satu mayat pemimpin geng. Pria itu mengenali Zhao Kui di tangannya. Berkata, "Sayang sekali mati semudah ini." Dua bawahannya menyerang tokoh utama dengan pedang. Tetapi yang pertama pergelangan tangannya dipatahkan dengan mudah. Dan Chen menggunakan pedangnya untuk memblokir serangan yang lain. Bosnya mengulangi bahwa itu menarik. Tokoh utama memperingatkan, "Aku akan membalas dendam hari ini." Lalu mulai menebas dengan pedangnya. Yuan Ping bertepuk tangan, menyarankan dia untuk menyerah padanya, tetapi tokoh utama menolak. Hanya untuk membuat kesal si bos. Pria itu menghunus pedangnya dari sarungnya dan menyerang Chen. Pemuda itu dengan santainya menangkis. Menggerakkan senjatanya, lalu si bos melompat ke arahnya. Pedang mereka beradu, menghancurkan pedang Chen. Tanpa pilihan, pemuda itu mundur, membuat si bos tersenyum dan melepaskan kekuatannya. Serangan pedangnya menyebabkan kehancuran besar, tapi ditahan dengan tangan kosong oleh si protagonis. Dia menghantam perut pria itu dengan lututnya, membantingnya ke atas meja dan membuatnya berdarah. Si bos bangkit, lalu berlutut di hadapan Chen. Dia memohon untuk diampuni, tapi protagonis berbalik, memperingatkan tidak akan ada kesempatan berikutnya. Anak itu berjalan menyusuri lorong dan berhadapan muka dengan seorang gadis berambut ungu. Chen bertanya siapa dia, sementara gadis itu memperkenalkan dirinya. Dan memintanya untuk menghabiskan malam bersamanya. Chen menolak, mengatakan dia bukan pria seperti itu. Tapi gadis itu mengejarnya, menawarkan 1 juta untuk 1 malam. Protagonis menerima tawaran itu. Sementara wanita itu masuk ke toko pakaian, sambil melihat-lihat baju. Sepertinya beberapa penjaga sedang mengejar wanita itu. Gadis berambut ungu menyadari dan tanpa pilihan, memutuskan untuk bersembunyi di kamar pas. Dia membungkam mulut Chen dan memintanya untuk mengambilkan beberapa pakaian baru. Protagonis meninggalkan kamar pas, memilihkan beberapa pakaian aneh untuknya. Sementara itu, gadis itu berganti menjadi pakaian pelayan. Chen memperingatkan bahwa orang-orang itu datang. Tapi gadis itu mendorongnya ke dinding. Dia lalu mencium anak itu. Membingungkan para penjaga yang memutuskan untuk pergi. Dia mundur, mengatakan semuanya baik-baik saja. Sekarang berganti kembali ke pakaian aslinya, dia mengatakan mereka akan pergi. Protagonis membayangkan hal-hal tidak senonoh, tapi mereka hanya menuju ke lelang keluarga Liu. Keluar dari mobil,
dia hanya mengikuti teman barunya. Gadis berambut ungu memberitahunya bahwa jika dia menyukai sesuatu, dia akan membayarnya. Banyak orang penting di sana, termasuk anggota keluarga Gao. Valet berkata anak itu mirip dengan protagonis, sementara gurunya membenarkan pemikiran itu. Bahkan Nona Jiang dan temannya si gendut telah muncul di acara itu. Seorang pria mendekati gadis berambut ungu, bertanya siapa anak laki-laki di sisinya itu. Dia memperkenalkan Chen sebagai pacarnya, membuat pria itu menyerah untuk berbicara lebih lanjut. Protagonis merasa malu di depan semua ini. Lalu nona muda dari keluarga Gao mendekat, mengatakan pria ini pernah memaksa untuk menikahi keluarganya belum lama ini. Kedua wanita itu terlibat adu mulut, tapi diinterupsi oleh pacar nona Gao yang berteriak bahwa protagonis itu hanyalah buronan dari negaranya. Orang-orang berkumpul, dan Valet menyarankan Suyi untuk membantu. Nona Zhang ikut campur, mengatakan mereka tidak menepati janji. Ini memicu perdebatan dengan wanita yang kesal karena dia hanya buronan. Nona Dai memeluk protagonis sambil berkata bahwa dia adalah pacarnya. Namun, baik nona muda dari keluarga Zhang maupun Valet berteriak bahwa dia adalah milik mereka. Gurunya menyuruh muridnya untuk ikut dengannya. Namun, Jen meraih tangannya, mengatakan ini adalah bukti, lalu dia mencium pipinya. Protagonis itu menarik diri, mengatakan dia mengambil keuntungan darinya, sementara Nona Dai memegang lengannya. Gurunya menyuruhnya pulang, Nona Chen Ang berdiri di depannya, mengatakan Chen adalah menantu keluarga mereka, lalu Nona Steve memegang lengannya. Mengatakan dia pacarnya, ketiga gadis itu memaksa Chen untuk mengatakan apa yang dia lakukan di sana. Anak itu merasa bingung, tetapi meminta gurunya untuk tidak marah. Dia kemudian mengikutinya, meninggalkan teman-temannya. Pacar Nona Gao muncul dengan ide tentang bagaimana cara menghancurkannya jauh dari keramaian. Chen bertemu dengan guru dan teman-temannya. Kedua gadis itu mengatakan mereka harus bersamanya. Percakapan terinterupsi. Ru Feng mendekat dan bertanya pada Nona muda untuk berbicara tentang kemitraan mereka, tapi kemudian dia bertanya mengapa protagonis ada di sini. Jika dia tidak diundang, Nona Zhang, Tuan Han, dan Nyonya Stei mengatakan dia penting bagi mereka. Ini membuat pria pirang itu terpojok, membuatnya menerima kenyataan itu, lalu dia memberitahu Suyi. Dia ingin berbicara dengannya sendirian tentang bisnis. Anak itu mengawasi adegan itu. Curiga dengan niatnya, tapi pelayan itu menyuruhnya untuk tidak membuat masalah. Chen membuat alasan, dan Han memutuskan untuk ikut. Sepasang kepala menuju kamar, di mana ketiga pebisnis itu berkumpul. Mereka menonton dalam diam. Saat Ru Feng memasukkan sesuatu ke dalam anggur Suyi, lalu Chen membuka pintu. Menyuruh gurunya untuk tidak minum, meraih gelas dan membantingnya ke atas meja. Pria pirang itu berdiri memanggilnya pembohong, dan gurunya mencoba membelanya. Ru Feng mengalihkan topik, bilang urusan nanti saja. Lalu pergi dengan sekretarisnya. Sang guru besar marah pada muridnya, memarahinya sebelum meninggalkan ruangan. Si gendut bertanya, apa kita biarkan saja dia pergi? Si protagonis menolak, menyesuaikan rencana, lalu pergi menemui gurunya. Kemudian di kamar mandi, Ru Feng mengeluh betapa susahnya mencari kesempatan memberi Suyi minuman itu. Lalu, dia memerintahkan pelayan untuk datang dan melepas pakaiannya. Si pelayan tampak kesal. Saat pria pirang itu mulai membuka sabuknya, si gendut merekam semua kejadian. Katanya, sekarang kita punya adegan panas. 10 menit kemudian, lelang dimulai. Lalu si gendut mendekat, memanggil Chen dan memberitahunya, pertunjukannya siap. Ru Feng memulai presentasi, mengingatkan semua orang bahwa keluarganya adalah pendiri kamar dagang, dan hari ini dia akan mengumumkan bahwa penawar tertinggi akan bergabung dengan kamar itu. Pria itu berpikir dalam hati, cepat atau lambat Suyi akan menjadi miliknya. Dia lalu berterima kasih atas dukungan semua orang dan berkata akan mempresentasikan produk 3D terbaru. Si protagonis berkomentar, pertunjukannya akan segera dimulai. Saat layar menampilkan video presiden, orang-orang mulai merekamnya, sementara dalam video dia mengakui dia mencoba sesuatu dengan Suyi. Ru Feng tampak seperti orang baik, tapi ternyata jahat dan tak tahu malu. Pria pirang itu memerintahkan mereka untuk mematikan TV itu. Dan video berakhir dalam 10 detik, penonton mulai mengejeknya karena durasinya terlalu pendek. Membuat pria itu semakin marah, dia memerintahkan audisi dibatalkan dan semua peralatan disingkirkan, sementara sang guru besar berdiri dan berkata dia pergi sekarang. Di dalam mobil, si pelayan mulai menjelek-jelekkan pria pirang itu. Tapi sang guru besar hanya bertanya, benarkah dia mencoba melakukan itu? Dia sudah tahu niat buruknya, tapi tidak menyangka dia akan melakukan tindakan sekotor itu. Si protagonis bercanda bahwa dia harus melindungi gurunya. Tapi teringat dia meninggalkan uangnya. Sebuah cahaya tiba-tiba menyinari bagian belakang mobil. Chen berteriak agar pelayan berhati-hati, tapi dia malah membanting setir karena ketakutan. Sebuah kecelakaan mobil terjadi melibatkan 2 kendaraan. Si pelayan menoleh ke belakang bertanya apakah semua orang baik-baik saja, tapi dia melihat si protagonis. Sambil melindungi majikannya,
Pemuda itu bertanya apakah majikannya baik-baik saja. Saat pelayan berteriak padanya untuk melihat ke depan, Rufeng bergegas menuju protagonis. Dia mengeluh bahwa dia telah menghancurkan hidup dan reputasinya. Pelayan itu berteriak bahwa dia mencoba memaksa Suyi, tetapi pria itu mulai mempermalukannya. Protagonis berpikir tentang betapa inginnya dia menghajarnya. Namun, Suyi hanya berkata dia terlalu naif, menyadari bahwa dia melihatnya seperti semut kecil. Dia memerintahkan muridnya untuk mencabut nyawanya. Chen setuju saat pria pirang itu mulai menyalurkan energi dan menyerangnya. Pukulannya dengan mudah diblokir oleh tangan protagonis, dan Rufeng mencoba serangan lain. Tetapi sekali lagi gagal, hanya menerima sebuah pukulan. Kemudian serangan lutut yang membuatnya tersungkur ke tanah, pemuda itu meraih bajunya. Siap untuk memberikan pukulan terakhir, tetapi angin tiba-tiba bertiup kencang. Seorang pria berkerudung muncul di belakang Chen dengan serangan yang ditiru oleh protagonis. Keduanya terpaksa mundur oleh benturan, sementara pria itu membawa tubuh Rufeng. Chen berpikir dia terluka dan orang ini punya keahlian, sementara pelayan mendekat. Majikannya mulai bertanya-tanya apakah dia mungkin Sun Wukong. Raja pedang di sebuah rumah di tepi sungai, pria itu mendekat untuk melapor kepada ayahnya. Yang mendengarkan sambil menuangkan teh ke cangkirnya, dia berpikir bahwa sampai sekarang, iblis pedang tidak pernah kalah dalam pertarungan, dan jika dia benar-benar menyerang pendekar muda itu, dia bisa berada dalam bahaya besar. Orang tua itu menyuruhnya untuk tidak bertele-tele. Tetapi ingin tahu mengapa Wu Mubai terlibat dan apakah dia harus bertemu dengannya. Wanita muda itu memasuki ruangan mengeluh bahwa dia bertemu Chen di pelelangan. Dia ditemani oleh dua gadis, majikannya membawanya pergi. Jiang bertanya bagaimana wanita itu bisa dekat dengannya, karena sejarahnya tidak begitu sederhana. Dan dia adalah tokoh dewa di ibu kota. Di tempat lain, Su Wei berlutut untuk memberi hormat kepada sang pangeran. Dia berkata dia sudah bertemu dengan pemuda itu dan kali ini ingin meminta maaf padanya. Karena seharusnya dia tidak menolak pernikahan itu. Dan sekarang mengerti bahwa Chen adalah seseorang yang dapat dipercaya. Dia akan menerima takdirnya. Pangeran bertanya apakah dia telah menyelesaikan masalah yang disebabkan baru-baru ini. Kemudian wanita muda itu berdiri dan berkata ingin mengambil kembali propertinya. Dan membantu muridnya, pangeran menyuruhnya melakukan sesukanya sambil dia menjauh. Dia memperingatkan Suyi agar tidak membuatnya kecewa. Saat dia pergi, sang pangeran berkata pada wanita bernama Seven bahwa dia ingin bertemu Chen. Wanita itu setuju dengan pangeran, mengatakan dia akan pergi besok. Chen bangun dan menuju mobil, menemukan Fatihan, dia membuka pintu. Temannya berkata dia tampak linglung, tapi pemuda itu menjelaskan bahwa gurunya pergi selama beberapa hari. Temannya menyuruhnya mengkhawatirkan urusannya sendiri. Dulu, karena hari ini tidak akan mudah dan mereka berkendara ke tempat kerumunan orang berkumpul. Turnamen akan segera berlangsung di kota dan penduduk setempat menunggu keluarga Wu. Kemudian pria itu tiba, berjalan seperti gangster, sementara orang-orang bertanya tentang Master Lin. Orang tua itu berpikir dia belum dipanggil sampai belati menghantam tanah. Itu membawa seorang pria bernama Lin Zai melalui teleportasi dan orang-orang di dekatnya menyapanya. Orang-orang berkumpul di sana berkomentar bahwa anak itu tidak akan berani pergi ke sana. Tapi Han Chong tiba-tiba tiba di mobil, lewat tepat di depan gangster itu. Si gendut keluar dari mobil bersama anak itu yang mengeluh bahwa dia tidak tahu cara menyetir. Tapi anak itu menyeka mulutnya, berkata semua orang harus datang padanya. Si gendut memperingatkan bahwa si idiot berpakaian kulit adalah pemimpinnya dan dia harus berhati-hati. Chen bersiap-siap, mengatakan mereka sangat berani. Bayangan Lin di belakangnya berkata, dia akan berurusan dengannya dan dia akan melawannya jika dia melawan keluarga Wu. Protagonis menjawab bahwa mereka harus saling berhadapan. Dan jika dia menang, keluarga Wu harus membungkuk padanya. Pria itu menghunus pedangnya dan setuju untuk menyerang. Mengatakan bahwa jika dia menang, Chen akan memberikan nyawanya. Serangan beruntun itu diblokir oleh anak itu, yang berpikir, orang ini berada di puncak alam Juyuan. Kerumunan menyaksikan, tidak percaya pada kemenangan anak itu, sementara Chen mundur karena ini pertama kalinya dia bertemu seniman bela diri yang layak. Dia menyalurkan energi ke tangannya. Menjadi sedikit lebih serius, dengan naga, Lin menyerangnya dengan pedangnya. Mencoba menebas, tapi Chen hanya menghindar dengan menunduk, lalu dia bergerak ke arahnya. Mengatakan hanya gurunya yang boleh mencoba mengajarinya. Serangan itu menghancurkan inti jenderal dan membuatnya terbanting keras ke tanah. Gangster dari keluarga Wu itu bertanya, siapa dia ini? Lin memperingatkan bahwa Tuan Wu takkan membiarkannya lolos karena menghancurkan kultivasinya, tapi Chen menginjak kepalanya. Berkata bahwa si anjing tua Wu sudah dikalahkan, dan sesuai perjanjian, Chen kini yang terhebat di timur. Orang tua itu jadi berang. Sementara si bocah memerintahkan semua orang untuk berlutut. Wulau berteriak dia tak bisa menerima posisi keluarganya diambil, dan yang lain setuju. Telepon si protagonis berdering, dan dia menjawab, guru ke-9. Jadi Yi bilang dia sudah mendengar semuanya tentang dia, dan mereka yang mengacau harus membayar.
Pelayan berkata dia punya semua kontrak akuisisi properti. Salah satu anak buah Wu berlari memberitahunya bahwa mereka telah membeli semua industrinya. Dan pembelinya adalah Qin Sui. Wu terkejut dan mulai ambruk. Tapi Chen berkata bahwa kini dia punya kekuatan dan uang. Para anggota keluarga Gao berteriak agar si bocah tidak sombong. Karena dia tak lebih baik dari tuan mereka, tetapi si bocah meraih lehernya. Memperingatkan dia tak takut, melepaskan Tuan Wu yang hampir tak bernyawa. Kerumunan kabur, mengatakan si protagonis itu mengerikan. Chen berbalik ke arah pacar Nona Gao, si bocah perlahan mendekat. Dan menamparkan wajahnya berkali-kali dengan kekuatan penuh. Orang-orang bergumam bahwa dia telah mengambil nyawa Yongzhou. Wan Ping menjatuhkan pedangnya, dan anak buahnya bertanya apa yang harus dilakukan. Tapi sang pemimpin malah memukuli anak buahnya. Hingga Chen meneleponnya, bertanya apakah dia akan benar-benar mengikutinya tanpa mencoba mengkhianatinya. Pria itu mengiyakan, dan si protagonis memerintahkannya untuk mengumpulkan anak buahnya. Dan jangan biarkan seorang pun pergi. Orang-orang bertanya-tanya siapa orang ini sampai-sampai pemimpin geng pun mematuhinya. Chen hanya memerintahkan semua orang untuk berlutut, dan mereka patuh, mengagumi si protagonis. Si bocah bilang dia akan mengampuni nyawa mereka, dan semua orang diizinkan untuk menyakiti keluarga Gao. Kemudian dia pergi, berhadapan muka dengan petugas polisi, menyuruh keduanya untuk diam. Karena dia menerima laporan, kata si petugas botak, dia dari dinas rahasia. Jadi Han meninjunya berulang kali di wajah, si pria botak jadi marah. Tapi seorang kolega mengatakan dia putra gubernur yang membuatnya berlutut. Sementara pasangan itu berjalan bersama ke sebuah bar. Han berkomentar bahwa dia harus meminta bantuan ayahnya. Jika Lin bergerak, protagonis mengatakan dia mengenal seseorang yang kuat di Jiangdong. Sampai seorang pria mencoba memukul mereka berpura-pura terluka dan Chen mencoba membantunya. Tetapi pria itu segera duduk di meja mereka setelah memakan makanan mereka. Anak laki-laki itu meminta kompensasi. Dan pengemis itu menawarkan anggur setelah meminumnya, sang protagonis. Teknik naga secara otomatis diaktifkan. Anak itu bertanya bagaimana dia bisa mendapatkan minuman yang begitu enak. Tetapi pria itu menolak untuk mengatakan siapa yang membuatnya. Di tempat lain Lin meminta guru Wu untuk membalas dendam padanya. Sementara orang tua itu mengatakan dia harus menghancurkan bajingan itu, tetapi dia takut dia bukan tandingan baginya. Sampai seseorang tiba di gerbang memanggil Wungu. Itu Zhong Lao mengingatkannya bahwa saingannya mengganggu. Dengan seorang pemuda setelah keluar dari pengasingan, si gendut mengatakan dia kehilangan semua uangnya karena pengemis itu. Makan terlalu banyak, lalu pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Bai Mek. Chen bertanya dari mana dia mendapatkan anggur itu. Tetapi pria itu menjelaskan bahwa itu dibuat olehnya. Eksklusif tetapi ada cara baginya untuk mendapatkannya. Sang protagonis berpikir tentang betapa anehnya ini sementara pria gemuk itu mencoba menawarkan uang. Tetapi dia menolak sampai pemuda itu meraih tangan Meng mengatakan dia akan membuat kesepakatan. Tiba-tiba telepon pria gemuk itu berdering dan berita datang bahwa Jiang Leo terluka. Orang tua itu berada di tempat tidur sementara seorang dokter mengatakan dia harus bersiap untuk pemakaman. Segera wanita muda itu melangkah maju ke arah dokter, menyuruhnya untuk tidak berbicara omong kosong. Dan bahwa ayahnya seharusnya tidak mempercayai mereka, pria gemuk itu tiba-tiba membuka pintu. Sementara wanita muda itu bertanya tentang dokter, Chen melangkah maju mengatakan bahwa dia adalah dokternya. Dia memeriksa denyut nadi orang tua itu dan mengatakan bahwa luka-lukanya berasal dari perkelahian tingkat yang lebih tinggi. Ayah wanita muda itu mengatakan bahwa mereka disebabkan oleh Wu. Dan bahwa dia tidak menyangka orang tua itu akan menyerangnya. Dari belakang, Chen berpikir John terluka karena dia. Sementara Wu Shuang memohon padanya untuk menyelamatkan kakeknya, pemuda itu menyuruhnya untuk tidak menangis. Karena dia akan menerima bantuan itu, tetapi orang tua itu bisa diselamatkan. Dia kemudian memerintahkan semua orang untuk meninggalkan ruangan. Chen menyuruh pria gendut itu mengangkat John. Mempersiapkan energinya, pemuda itu melemparkan jarum spiritual. Setelah beberapa menit, pemuda itu meninggalkan ruangan sambil berkata, orang tua itu baik-baik saja. Dan semua orang bergegas menemuinya, hanya untuk mendapatinya tidak bernapas. Chen menyuruh mereka untuk tidak khawatir, dan kemudian orang tua itu bangun dan memeluk cucunya. Sang protagonis berkata dia perlu istirahat, dan yang berterima kasih padanya atas perawatan itu. Saat dia berbalik untuk pergi, orang tua itu berkata Mumbai mengirim tim perang untuk membunuhnya. Dia harus berhati-hati. Bai Ming bertanya di mana dia akan tidur dengan teman-temannya. Sementara Wu Shuang mendekat memanggil Chen, dia berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan kakeknya. Dan mencium bibir sang protagonis. Sebelum pulang, Chen pergi bersama Bai Ming ke rumahnya. Tapi menyuruhnya untuk berhati-hati dengan apa yang dia katakan. Mereka menemukan gadis berambut ungu itu dengan gurunya di dalam, oleh Meng. Jatuh cinta dan memperkenalkan dirinya kepada sang guru, sementara De mencoba memprovokasi dia. Qin berkata mereka ada di sana untuk membahas bisnis.
Dan gadis berambut ungu itu menjawab bahwa dia menginginkan 70%. Sang guru menawarkan 50, dan D setuju dengan 3 kondisi. Kali ini Qin berkata itu tidak melibatkan muridnya. Tapi sang protagonis menyela, menerima tawaran itu. Di berjalan keluar mengatakan dia memiliki urusan yang harus diselesaikan dengannya, meninggalkan mereka bertiga di rumah. Sang guru pergi keluar bersama Chen, mengatakan dia membelanya. Padahal mereka adalah orang asing hanya beberapa hari yang lalu. Sang protagonis berkata dia tumbuh tanpa orang tua dan dibesarkan oleh gurunya, yang adalah keluarganya. Ken meminta maaf dan bertanya jika dia tahu mengapa dia harus datang ke universitas, tetapi pemuda itu berkata tidak. Dia menjelaskan bahwa takdirnya telah dimulai dan dia harus bersiap, beristirahat sebentar. Chen merenungkan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang gurunya. Hingga dia tiba-tiba merasakan energi jahat yang ditujukan padanya, sang protagonis meninggalkan teras. Memperhatikan ada 5 spesialis dan yang terburuk adalah pemilik aura itu. Para pembunuh menyelesaikan rencana mereka dan meninggalkan tempat itu sementara Chen mengikuti mereka. Pemuda itu mengalahkan para pembunuh satu demi satu dengan keahliannya yang luar biasa. Lalu mengejar pembunuh ketiga, dia merasa harus meningkatkan keamanan gurunya. Hingga dia melihat seorang penembak jitu di pohon, pria itu mencoba menembak, tetapi Chen muncul di belakangnya. Memukul kepalanya dan menghabisinya di tanah, dia menemukan plakat dengan nama Mubai. Kemudian mengejar yang terakhir, tetapi dia menemukan sang pembunuh sudah mati di tanah. Dengan tusuk gigi di kepalanya, dia bertanya-tanya siapa yang memiliki keterampilan untuk membunuh pembunuh itu. Tanpa meninggalkan jejak sedikit pun, beberapa hari kemudian Chen sedang berjalan melalui universitas. Ketika telinganya ditarik oleh gurunya, dia bertanya apakah mayat di rumah itu adalah anak buah Mubai. Dan Chen mengonfirmasi, mengatakan seseorang melindungi mereka. Qin menjelaskan bahwa hanya mereka dan Bai Mang yang berada di rumah, tetapi si protagonis mengabaikannya. Alarm menyuruh para pendatang baru untuk pergi ke ruangan, dan sang guru mengucapkan selamat tinggal kepada Chen. Di kelas, para pria mengenali si protagonis. Dan sangat ramah sampai seorang guru datang memperkenalkan diri dan berkata, mereka akan menjalani pelatihan militer selama seminggu dengan instruktur Chen. Para siswa bertanya-tanya di mana dia, sampai mereka melihat seorang gadis berpakaian militer. Chen berdiri, berkata dia ketiduran, lalu pergi ke meja dan menatap Chen. Dia berkata sekolah telah menyiapkan 7 hari pelatihan militer untuk membuat mereka lebih kuat, tapi dia sangat ketat. Chen berpikir dia sudah memiliki tubuh yang bagus dan dapat menghadapi Mumbai. Jadi dia bertanya apakah dia bisa melewatkan pelatihan. Profesor Lee bertanya mengapa. Sementara pemuda itu mengarang kebohongan, Sen maju mengatakan dia tidak bisa. Karena dia akan menjadi kapten kadet dan harus ikut dengannya sebentar. Membawa protagonis ke rumah sakit, Chen berkata dia tahu sedikit tentang pengobatan dan ingin merawat lukanya, mempersiapkan jarum yang sangat besar. Dia menarik celana bocah itu, mencoba menusukkan jarum itu. Tetapi Chen menghindar, instruktur mengincar lehernya, tetapi si protagonis menghindar. Dan menyematkan instruktur di bawahnya, memikirkan betapa cantiknya dia. Bocah itu berkata dia akan memuaskannya karena dia ingin menanggalkan pakaiannya. Tetapi guru itu menamparkan wajahnya, pergi, dan berkata dia akan mendapatkan pelajaran. Di luar di lapangan pelatihan, para siswa bergosip. Mereka bisa pergi ke ruang kesehatan untuk istirahat, tapi protagonis menolak. Bocah itu menyuruh mereka berhenti bicara dan berbaris. Lalu Chen menambahkan mereka harus lari 10 putaran. Di sana, dia mulai membimbing teman-teman sekelasnya untuk bersiap-siap lari. Waktu pendaftaran berakhir dan instruktur bertanya di mana 27 orang lainnya dari timnya. Tapi Chen tidak tahu, instruktur itu bilang sebagai kapten. Dia akan dihukum, dan saat bocah itu protes, dia menggandakan hukumannya. Orang-orang mengira Chen tidak beruntung, sementara bocah itu mulai berlari. 20 menit kemudian, dia melaporkan telah menyelesaikan larinya, mengejutkan teman-temannya. Instruktur memuji penampilannya dan berkata mereka harus melakukan 50 kali push-up. Sesuatu yang mudah bagi protagonis. Kemudian dia berkata dia akan mendapatkan pelatihan khusus sekarang, dan harus melakukan 300 push-up. Bocah itu mencoba protes, gagal bernegosiasi. Dia memulai latihan sampai Sin naik ke atas punggungnya, menyuruhnya untuk memulai sekarang. Protagonis menantangnya karena menghukumnya tanpa alasan. Dan guru menyuruhnya untuk cepat. Dia memulai push-up, dan setelah beberapa menit, akhirnya menyelesaikan 300. Chen berkata instruktur harus menerima tantangannya, tapi Chen menyuruhnya melewati instruktur Kuang dulu. Pria itu bilang dia tidak akan lolos. Menyerang dengan pukulan, tapi protagonis memblokirnya. Sebuah ledakan mengguncang area pertarungan. Dan instruktur melanjutkan dengan tendangan, yang dengan mudah dihindari San. Dia bergerak di belakang instruktur, siap memberikan pukulan terakhir. Tapi instruktur wanita memblokirnya. Bocah itu mundur, memikirkan kekuatannya. Saat wanita itu mengumpulkan energi petirnya dan menyerang, Chen merasakan ancaman.
melepaskan energinya sendiri dan membentuk telapak tangan melawannya. Instruktur mengangkat jarinya, menembakkan petir untuk memecah telapak tangan, sementara Chen membentuk pedang energi. Menyerangnya untuk bentrokan energi langsung. Setelah benturan yang hebat, instruktur bertanya, apakah dia ingin menantangnya seperti ini? Dan bocah itu menyerang lagi. Memukul kakinya dengan gerakan kotor. Dan saat guru menghindar, dia meraihnya. Dia memukul guru berulang kali di depan yang lain, membuatnya marah. Dia mencoba melepaskan diri, tapi protagonis memintanya untuk berjanji tidak akan memukulnya, lalu membiarkannya jatuh ke tanah. Wanita itu mencoba menamparnya setelah dilepaskan, dan bocah itu mengingatkannya akan janji itu. Dia memerintahkan petugas menangkapnya untuk hukuman fisik, dan para penjaga menahan Chen. Bocah itu bilang dia tak bisa percaya orang seperti dia, sementara instruktur memukul jeruji dengan sabuk. Menyuruhnya bekerja sama, Chen berteriak bahwa instruktur memukulnya. Jadi, jika teman-teman sekelasnya mencoba menghentikannya, instruktur itu berkata, dia pintar dan akan melepaskannya kali ini, tapi dia akan membayarnya nanti. Bocah itu berterima kasih pada teman-temannya dan bilang dia akan mentraktir makan malam, sampai tiba-tiba gurunya memanggilnya. Dia menjelaskan bahwa Mumbai memasuki makam timur dan sasarannya adalah dia, jadi bocah itu meninggalkan teman-temannya, mengatakan dia ada urusan. Di luar universitas, Wan Ping bertemu gurunya. Mengatakan Sui tidak menunjukkan belas kasihan pada keluarga Li, Chen pergi begitu saja. Mengatakan ini telah memajukan jadwalnya 1 jam, kemudian dia berjalan melalui gang-gang kota. Mengatakan klub belati melakukan pekerjaan dengan baik, dan inilah saatnya mereka menunjukkan diri. Beberapa pembunuh menyerangnya, mengepung bocah itu dengan puluhan orang bersenjata. Salah satu dari mereka berkata, Miu Bai memerintahkan kematiannya, bocah itu berkata dia tidak tertarik. Pria itu kesal, memerintahkan anak buahnya untuk menyerang dan memotongnya menjadi berkeping-keping. Di rumah besar, Valet berkata mereka sudah mengambil kendali pasar keluarga Liu. Dan akan dihancurkan, sampai suara-suara terdengar di rumah besar, itu Sen yang telah masuk. Dia memanggil Qin, yang mengenalinya sebagai instruktur master ke-7. Mengatakan dia telah melakukannya dengan baik selama ini, dan Qin bertanya apakah dia datang untuk bertarung. Sen mengonfirmasi, mengatakan dia akan membawanya ke pertunjukan yang bagus sekarang. Para pembunuh menyerbu bocah itu. Tapi dia menyalurkan energinya ke tangannya, menghabisi semua orang yang menghalangi jalannya. Chen maju ke arah mereka, di mana para pembunuh mencoba memotongnya, tapi dia hanya mengembalikan kerusakan itu. Pemimpin para pembunuh memikirkan kemampuan bocah itu. Saat dia berdiri berhadapan muka dengannya, Chen mengarahkan pedangnya bertanya di mana Miu Bai berada. Sementara pria itu melangkah maju mengatakan dia hanya akan memberitahunya di atas mayatnya. Sang protagonis meraih pedang dengan tangannya, membuat pria itu tidak percaya. Kemudian pemuda itu menendang si pembunuh dan melompat dari tanah dengan seluruh energinya. Menebas pria itu hampir tak bernyawa, pria itu berkata dia main-main dengan tuannya. Dan hanya menunggu untuk kehilangan nyawanya, tapi Chen menebasnya lagi. Menghancurkan 300 anggota prajurit bela diri, Chen berkomentar bahwa dia hebat. Sementara Qin merasa pusing dan yang ketujuh berkata inilah jalannya di masa depan. Dia yakin dia harus beradaptasi dengan banyak hal. Sementara Qin bertanya berapa banyak orang yang mengejarnya, wanita itu berkata, ada orang yang telah menunggu selama 18 tahun dan masa depannya akan gemilang. Seorang sosok jauh mengawasi, berpikir itu menarik, bahwa Raja Pedang bergerak untuk menghentikan pemuda itu. Sementara itu, Chen mengambil pedangnya dan mengarahkannya padanya, menantangnya berkelahi di tempat lain. Putra pertama dan kedua keluarga Jiang berkomentar bahwa lelaki tua itu penuh dengan trik. Dan berada di kamar Raja Surgawi dan yang kedua, memerintahkan bawahannya untuk bersiap dan melindungi Chen segera. Guru ketujuh berkata bahwa orang tua itu adalah lawan yang bagus. Saat Wuji tiba, Raja Pedang menyerang dengan tendangan, tetapi hanya menghancurkan tanah di bawahnya. Chen memanggilnya anjing tua, membuat marah pria itu yang memanggil pedangnya. Serangan itu mengarah ke Chen yang melakukan hal yang sama dengan energinya. Menghasilkan banyak benturan, keduanya mundur dan Wuji berkata, dia adalah seorang jenius bodoh jika berpikir dia adalah lawannya. Tetapi sang protagonis mempersiapkan serangan energi kuning, menyalurkan naga ke dalam pedangnya. Putra-putra keluarga Jiang mengatakan bahwa serangan itu bisa membelah gunung dan sungai. Wuji mencoba melawan pada awalnya menggunakan ratusan pedang melawan naga. Ledakan dahsyat terjadi meninggalkan Wuji terluka sementara Chen menyerang lagi. Orang tua itu melemparkan pedang petirnya untuk menghentikan pemuda itu. Tetapi serangan Chen sudah mendarat. Chen mendekati Raja Pedang. Saat dia memohon nyawanya, pemuda itu begitu saja membelah Raja Pedang menjadi 2. Membuat saudara-saudara Jiang tidak percaya. Komentar gurunya bahwa dia telah memenuhi harapan mereka. Ketika Kun Peng dan pria gemuk itu mendekat, mereka melangkahi mayat. Dan Chen berkata mereka milik Wu Meibai dan kelompok Sun Wuji. Camping berterima kasih padanya karena menyerah dengan cepat. Sementara protagonis menyuruhnya untuk membersihkan tempat itu.
Pria gemuk itu bertanya apakah dia bisa mengunjungi ayahnya dengan temannya untuk mencoba menyelamatkan orang tua itu. Setelah diskusi singkat, Chen setuju 1 jam kemudian. Helikopter tiba di lokasi, dan si gendut berkata, dia akan menuntun temannya ke pertemuan. Beberapa dokter berkomentar bahwa wanita muda itu tidak sadarkan diri dan sedingin es, tapi perawat yang datang bersama protagonis membantahnya. Para dokter bilang dia tidak kompeten. Dan gubernur berkata jika dia tidak menghentikan mereka bicara omong kosong, dia sendiri yang akan melakukannya. Lalu dia menanyakan rencananya, tapi gadis itu tidak punya. Sang protagonis tiba di ruangan, dan gubernur bertanya apakah dia dokter ajaib itu. Si gendut membenarkan informasi itu dan memperkenalkan temannya. Beberapa dokter meragukan kemampuan si protagonis, dan Han membela temannya. Chen bilang dia hanya ingin melihat, dan gubernur bertanya apakah dia yakin. Dokter Lu menjelaskan situasi pasien, dan pemuda itu menyuruh mereka menggunakan akupuntur. Untuk mengendalikan aliran darah, kedua dokter berteriak bahwa itu metode tabu. Tapi gubernur berdiri dan menyuruh pemuda itu ikut dengannya. Mereka tiba di kamar Nona Wang Fu, wajahnya tertutup masker. Chen dengan cepat mengidentifikasinya sebagai tubuh jade yang dingin dan berkata dia perlu menyegel titik-titiknya. Seorang dokter menyela dia dan berkata itu metode tabu. Memperkenalkan diri sebagai Dr. Zhu yang sakti, pria itu mengingatkannya untuk tidak mempraktikkan seni itu. Karena itu bisa merenggut nyawa, dan gubernur menyuruh mereka berdua pergi. Han tampak khawatir dan meminta maaf pada temannya, tapi Chen hanya bilang dia lapar. Saat makan, pemuda itu berkomentar bahwa jika mereka mengikuti metodenya, gadis itu bisa diselamatkan. Lalu seseorang menendang pintu hingga terbuka. Memperkenalkan diri sebagai Tuan Muda Long Xiao. Han berdiri dengan marah dan mengatakan bahwa dia adalah guru dari saudara laki-lakinya. Chen Xiao malah senang bertemu dengan ketenarannya dan berkata dia harus berlutut. Tapi sebuah bawang bombay disumpalkan ke mulutnya sebelum dia selesai berbicara. Chen mengeluh tentang mulutnya yang kotor saat Xiao melangkah ke arahnya sambil mengomel. Sang protagonis hanya melempar mangkuk dengan garpu hingga mengenai paha tuan muda itu. Bawahannya bilang protagonis itu mencari mati, tapi Han menyebut mereka idiot. Chen mengingatkan saudaranya untuk makan dulu karena dia akan berurusan dengan para idiot itu. Di luar, gubernur mengeluh setengah jam sudah berlalu. Juan mencoba membela bahwa Tuan Zhu itu berbakat, si kakek tiba-tiba bangun dari ranjang mencari pemuda itu. Katanya cuma dia yang bisa menyelamatkan putrinya. Di luar, anak buah Xiao mencari kakaknya. Dia mendekat dengan kelompoknya, dan saat kakaknya mendekat, si anak sulung menunjuk jari, mengisi dengan energi. Protagonis malah nanya, ayahmu suka drama Mary Sue? Ya. Dragon jadi jengkel. Dia memerintahkan anak buahnya mengambil pedang pusaka, membuat orang-orang berkomentar. Pedang itu berakhir di tangan Chen, dan dia nggak sengaja mematahkannya. Si kelinci marah artefaknya patah, dan menyerang bocah itu dengan tendangan. Chen dengan mudah menahannya, memaksa Dragon mundur. Xiao memanggil tim Liu. Si bocah memprovokasi kelinci, membuatnya menyerang dengan kunci pemotongnya. Tapi dengan mudah diblokir Chen, yang mematahkannya dan mendorongnya mundur. Han bilang sebaiknya mereka berdua mundur sampai polisi tiba di tempat kejadian, dan Xiao lari ke arah mereka. Si kelinci menjelaskan situasinya. Direktur Liu bilang dia akan mencabut nyawa siapapun yang melawan. Tanpa gentar, si gendut menyuruhnya melepas seragamnya. Meradang, Liu memerintahkan anak buahnya membunuh mereka berdua. Gubernur menghentikan mereka menyentuh putranya, sementara Liu mengancam gubernur. Sampai dia sadar siapa dia, Liu mencoba bilang itu kesalahpahaman. Tapi gubernur menamparnya di wajah sampai berlutut. Direktur itu bilang dia nggak tahu itu putranya. Sementara itu, Han bilang ke saudara Long untuk nggak macam-macam dengan adiknya. Dragon berpikir Wan Shan seperti kaisar lokal. Dan itu berita buruk. Han bertanya apa yang harus dilakukan dengan mereka berdua. Si bocah bilang nggak perlu banyak. Wan Shan menjawab Dr. Chen itu murah hati. Dan harus dibayar 30 juta untuk ganti rugi emosional. Xiao berteriak itu pemerasan. Tapi kakaknya bilang dia akan menanganinya. Menteri Kuan mendekat dari belakang Wan Shan. Mengeluh tentang pikirannya yang sempit, bilang minimal harus 1 miliar. Wang Lu menghampiri Chen meminta maaf atas sikap buruknya, sementara kedua bersaudara menyesal. Berurusan dengan orang berkuasa, sang protagonis menjabat tangan menteri. Dan menteri memintanya untuk kembali ke rumah sakit. Wan Shen memerintahkan kedua bersaudara menyiapkan kompensasi dan mantan direktur Liu untuk bersiap masuk penjara. Di dalam rumah sakit, para dokter bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan bocah itu. Dan apakah itu akan sia-sia? Chen muncul dan berkata bahwa jika dia menyembuhkan nona muda itu, mereka harus memanggilnya guru besar dan memberinya gelar pemimpin para dokter. Kedua pria itu setuju, dan bocah itu menelepon Nona Lou, mengatakan dia akan membutuhkan seseorang. Dia menyuruh keduanya menggunakan resep ini untuk membuat sup obat dan membawanya ke kamar. Wan Chun memerintahkan keduanya untuk mematuhinya, sementara Menteri Kuang memegang tangan Chen.
memohon padanya untuk menyelamatkannya. Di dalam kamar, bocah itu memperhatikan bahwa orang tua itu terlihat kelelahan. Dia bertanya apakah Chen tahu cara membalikkan darah, lalu pergi. Memperingatkan protagonis untuk tidak melakukan kesalahan. Lu bertanya apa yang harus dia lakukan. Dan bocah itu menyuruhnya membantu tugas dan menyerahkan jarum kepadanya. Dia memintanya untuk memasukkan gadis itu ke dalam bak mandi, berpikir dia tidak akan membiarkan nasib itu terjadi padanya. Lu berkata sudah siap, saat bocah itu melepas pakaiannya dan masuk ke dalam bak. Dia berkata, inilah alasanmu di sini, dan meminta jarum. Bocah itu menanamkan kain dengan energinya dan melemparkannya ke Nona Huang. Dokter, Lu terkejut bahwa suhunya menurun, sementara bocah itu merenung. Bahwa dia selamat cukup lama untuk mengubah nasibnya, menyegel titik-titik akupuntur gadis itu. Dia berdiri dan berkata bahwa 10 menit di dalam bak mandi akan membuatnya dalam kondisi baik. Namun, Huang meraih kakinya dan berkata itu sangat nyaman. Menteri berkata sudah lama dan ingin tahu tentang adiknya. Sementara Wan Chun mencoba menenangkannya, Chen tiba-tiba meninggalkan ruangan. Dan Huang bertanya tentang adiknya. Para dokter berkata dia pasti gagal. Akan tetapi, Chen menyangkalnya, mengatakan dia berhasil. Dokter Lu keluar dari kamar bersama nona muda itu. Membuat semua orang terkejut bahwa dia telah pulih. Chen mencoba menyelinap pergi diam-diam. Sementara Ju memeriksa kondisinya, tetapi gadis itu berkata suaminya menyembuhkan semua rasa sakit yang dia derita. Menteri terkejut, dan dia bertanya di mana suaminya. Kakaknya mengatakan dia tidak punya suami, tetapi gadis itu mengatakan mereka mandi bersama. Dan sekarang dia harus menikahinya. Han berkata saudaranya dalam masalah. Dan Chen menjelaskan situasinya kepada mereka, sementara yang lain berkomentar tentang betapa beruntungnya dia. Setelah melakukan itu, Wang bangkit dari kursinya dan menghampiri Chen. Meminta maaf karena meragukan kemampuannya, pemuda itu malah menjauhkan wanita itu. Sambil berkata pada menteri bahwa dia harus beristirahat. Maka menteri memerintahkan Dr. Lu untuk merawatnya, dan Han bercanda bahwa dia sekarang adalah seorang Wang. Chen memanggil kedua dokter itu dan mengatakan bahwa dia sekarang memegang posisi dokter di sana. John dan Yos sama-sama meminta maaf karena telah menyinggungnya. Dan menteri berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan adiknya. Dia bertanya apakah dia punya waktu luang malam ini. Namun, pemuda itu mencoba untuk segera pergi. Dr. Zhu meminta dokter muda itu untuk datang ke Zhangzhou untuk acara bulan depan. Pemuda itu mencoba segera pergi, sementara Han bertanya apa yang terjadi. Dia mengingat semua yang terjadi dan merasa malu karenanya. Sementara itu, Dr. Lu berpikir dia hanyalah anak yang baik keesokan harinya. Teman-temannya bertanya di mana Chen berada tadi malam, dan para gadis muncul terpesona padanya. Menyebabkan keributan dengan si bocah di tengah, teman-temannya merasa iri padanya. Sementara Xin melihat muridnya di sana, merasa jengkel dengan kesenangannya. Dia menyuruh para gadis untuk menyingkir dan memerintahkan Xin untuk menyerahkan hadiahnya. Xin mencoba menolak selama beberapa saat, guru mengancam akan menggunakan metodenya. Membuatnya menyerahkan hadiah itu dengan mudah, dia memperingatkan. Dia akan membuatnya merasakan sakit jika itu terjadi lagi. Dan mengatakan dia harus siap untuk berangkat besok karena dia akan membawa Chen ke program pelatihan untuk para talenta dan dia akan bergabung dengan Kementerian Perkuatan. Pemuda itu bertanya berapa besar gajinya, dan instrukturnya mengeluh bahwa dia hanya memikirkan hal semacam itu. Chen memikirkan sejauh mana kekuatannya. Dan Sen mengatakan dia tidak akan membutuhkan pelatihan militer jika dia lulus, jadi mereka berdua menuju peristirahatan. Dan di jalan, Chen berpikir dia orang yang baik. Di rumahnya, Ming menyapa tuan mudanya, mengatakan bahwa Qin memberinya kehidupan yang baik. Dan sangat cantik, Chen menyuruhnya untuk tidak berbicara omong kosong tentang gurunya. Orang tua itu bertanya tentang guru rahasianya. Chen merenungkan bahwa dia tidak pernah membicarakannya. Namun, orang tua itu menyela pikirannya, mengatakan dia akan mengerti nanti. Chen akhirnya bertemu dengan gurunya yang bertanya tentang kelas-kelasnya. Dia menjawab bahwa dia akan pergi jauh besok dan ingin memberitahu wanita itu tentang pelatihan. Qin berpikir Sen cantik, walaupun dia bukan tipe muridnya, tapi karena dia merawatnya. Chen harus mendengarkan dengan seksama. Keesokan harinya, sebuah helikopter mendarat. Saat guru menjelaskan tentang 5 legiun yang bergabung kali ini. Dan semuanya akan diawasi oleh menteri, hanya 3 yang lolos. Chen cuma bertanya mereka akan pergi kemana. Guru bilang untuk mencegah serangan. Pembangunan ada di pegunungan dan mereka harus segera berangkat. Tapi ada beberapa idiot memanggil instruktur Chen ke kamar mereka. Instruktur mengabaikan mereka, menunjukkan tempat itu kepada muridnya sampai Suchang memperingatkan bahwa di sana berbahaya. Chen berpikir dia juga terlihat seperti kandidat. Su bilang banyak yang ingin ke sana. Tapi ada tempat yang tidak bisa mereka datangi tanpa izin. Seperti instrukturnya, Chen menyuruhnya pergi. Teman-temannya berkomentar bahwa dia bodoh. Dan Su adalah seorang pangeran yang membuat Chen marah. Tapi si protagonis meletakkan tangannya di pinggangnya dan berkata,
Dia akan menjaga pacarnya karena dia tidak kenal pangeran dari keluarga Sue manapun. Dia hanya melihat orang mesum. Lalu dia berbalik, menyuruh mereka untuk tidak mengintainya. Tuan muda Sue marah, menyuruhnya untuk pergi ke neraka. Di kejauhan, guru menyuruhnya berhenti, dan pemuda itu mencoba memprovokasinya. Sampai pergelangan tangannya patah. Dia mengeluh bahwa itu sakit. Sementara sebuah mobil mendekat dan seorang gadis keluar. Sen mengenalinya dan memperkenalkannya sebagai pemimpin Aksia dan pemuda itu menyapanya. Tapi Sander mengatakan mata-mata dari kerajaan matahari telah melarikan diri. Dan mereka harus menangkapnya sebelum dia lolos. Guru mengatakan bahwa Chen akan ikut bersamanya untuk latihan awal. Setengah jam kemudian di helikopter. Dia berkata Gu ditempatkan di sana. Chen memerintahkan muridnya untuk mengikuti tim dewa. Dan tidak terlibat. Kemudian melompat dari helikopter bersama Tisa. Chen terkesan dia bisa melakukan itu. Sementara helikopter menyuruh semua orang untuk melompat. Jadi pemuda itu melakukan hal yang sama seperti para prajurit, tapi bertanya-tanya di mana dia berada. Dia tetap melanjutkan sendirian, mempercayai kemampuan pelacakannya. Sampai dia mendengar suara di sebelah kanannya dan berbalik dengan cepat. Melihat seorang pria melarikan diri, Chen mulai mengejarnya sementara pria itu menghunus pedangnya dan menyerang. Sang protagonis merasakan tekanan serangan itu dan takut akan nyawanya, dia mundur. Sambil memikirkan kekuatan orang itu, mata-mata itu mengalirkan energi ke pedangnya. Dan menyerang untuk memberikan beberapa tebasan silang, Chen menghindari serangan itu sekali lagi. Melompat ke pepohonan dan mencoba menebas pria itu, tetapi si mata-mata menghindari pukulan itu. Sementara dua pria menyaksikan pertarungan dari kejauhan, menganalisis segalanya. Mereka pikir bocah itu bukan tandingannya, namun memutuskan untuk terus menonton. Chen terlempar dari asap sementara si mata-mata berkata dia telah menerima 2 pukulan. Dan masih hidup, bocah itu memikirkan gurunya sampai si mata-mata menyerang lagi. Hanya untuk dihalangi olehnya, tetapi pedang Chen hancur berkeping-keping. Dengan pedang yang mendekat ke wajahnya, dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan energinya. Yang mengejutkan si mata-mata, serangan besar itu menyebabkan ledakan di area tersebut. Melemparkan Chen dan lawannya ke belakang, tetapi samurai itu muncul dari asap. Berkata dia akan mengambil nyawanya hari ini. Bersiap untuk tebasan, Chen berpikir dia akan mati hari ini. Tetapi telapak tangan spiritual menghancurkan mata-mata itu, bocah itu terkesan dan berdiri. Hanya untuk melihat mata-mata itu tak bernyawa, seorang pria yang telah menonton. Menawarinya tempat di tim Mad Dragon. Mengulurkan tangannya dan memperkenalkan dirinya sebagai San, tetapi dengan cepat diinterupsi oleh San. Dia turun dari langit mendekati muridnya dengan marah sambil memeriksa apakah dia terluka. Dia bertanya apakah dia gila karena melawan seseorang setingkat itu dan bahkan tidak mendengarkannya. Chen bangun keesokan harinya dengan hanya beberapa ingatan tentang apa yang terjadi. Dia memutuskan untuk membuka pintu untuk mencari Nona Chen yang berada di pasukan Mad Dragon. Seorang prajurit di belakangnya berkata bahwa semua kandidat dan wanita cantik ada di sana. Chen bertanya di mana instruktur Chen dan prajurit itu mengirimnya ke rumah sakit. Berjalan melalui kamp, Chen membuka pintu yang salah dan berhadapan muka dengan gadis-gadis yang sedang mandi. Mereka berteriak mesum dan melemparkan handuk ke Chen. Wanita di tengah bertanya betapa beraninya dia melakukan itu di Mad Dragon. Dan para gadis mulai memukulinya di luar. Mereka berkumpul dan berkata, siapapun yang ketahuan mengintip akan berakhir seperti dia. Nona Chen keluar dari rumah sakit. Mendengar salah satu gadis ingin mengebiri protagonis saat akan memukulnya. Instruktur menghentikan pukulan itu, memperkenalkan diri sebagai kepala dinas rahasia. Wanita berambut merah muda itu merasa tersinggung dan ingin menghukumnya. Chen mencoba menenangkannya. Namun wanita itu keras kepala, petugas Chen turun tangan untuk membela Chen. Yang mengarang kebohongan dengan menyebutnya saudara angkatnya. Chen mengatakan dia adalah paman gadis itu di tingkat senior dan tidak melakukan apapun. Wanita itu hanya mundur sementara Sen berterima kasih kepada Jenderal Lin yang mengagumi bakatnya. Chen menjelaskan dia sudah sembuh sambil berjalan pergi bersama Jenderal. Jadi teman-teman Cheng berkomentar bahwa anak itu ada di sini dan adalah saudara Jenderal Lin. Membuat Cheng marah dan ingin memukulnya, instruktur berjalan menaiki tangga. Sementara ketiganya berkomentar bahwa dia adalah primadona di jalan ini, dan Cheng juga menarik. Bahkan jika hanya 2 dari mereka yang membuatnya waspada, dengan hanya 3 nama penegak hukum. Termasuk dirinya, mereka berencana untuk merenggut nyawa Chen, pemimpin Xia naik ke atas panggung. Memerintahkan semua peserta untuk maju, mengumumkan bahwa tes akan memiliki 3 putaran. Dan hanya 3 teratas yang akan lulus. Chen memperhatikan 2 dari mereka sangat kuat, dan Xia berkata, mereka harus menyeberangi hutan perawan dalam waktu 1 jam. Untuk mencapai tujuan mengikuti rute peta, mereka harus mengingat bahayanya. Dan semua prajurit mengambil buku-buku dan setuju dengan Xia. Dia mengumumkan dimulainya pelatihan. Membubarkan semua orang, Chen berlari melewati hutan. Berpikir putaran pertama didasarkan pada kecepatan dan yang lain mengikuti rute yang sama.
Anak itu menjadi bersemangat dengan pelatihan semacam ini saat dia melanjutkan jalannya di dalam sebuah ruangan. Xia berkomentar bahwa semua orang memilih rute yang sama. Sementara jenderal lain mengatakan untuk membiarkan mereka bertarung, Chen berlari melewati hutan. Hingga belati siluman datang ke arahnya, dia menghindar dan mengikuti rutenya. Memukul penyerang hingga jatuh, Chen melanjutkan rutenya menyuruhnya untuk pulang saja. Menghadapi ladang ranjau, Bai mendekat dan Chen menyadari kekuatannya. Bai berkata dia harus pergi lebih dulu untuk mengintai daerah itu dan sang protagonis. Menggodanya karena tidak tahu bagaimana melanjutkan, membuatnya jengkel. Pria berambut merah muda itu menyerbu Chen dengan tinjunya bertabrakan dengan energi spiritual. Hingga serangan lain datang dari belakang menyebabkan ledakan lain di sana. Chen menyuruh mereka keluar sementara Su mengutuk mereka dan melempar granat. Mengatakan dia akan membawanya ke neraka di area terakhir, para perwira. Bertanya-tanya mengapa tidak ada yang datang dengan 10 menit tersisa sampai ledakan terjadi. Menarik perhatian semua orang, seorang gadis mendekat, merebut bendera dan memberitahu penguji Xia. Instruktur berkomentar bahwa dia masih muda. Dan di alam celestial, lalu Bai dan Su mendekat merebut bendera pada saat yang sama. Instruktur bertanya-tanya di mana muridnya, dia tiba-tiba keluar dari asap. Menyerang Sue dengan pukulan energi, Bai berpikir tidak ada yang bisa selamat dari ledakan itu. Dan saat serangan Chen mendekat, instruktur menghalangi, dia menyuruh anak itu mundur. Sementara bahkan teman-temannya terkesan dengan kekuatannya, Chen berkata, bajingan-bajingan itu mencoba merenggut nyawanya dengan granat. Dan Xia berkata dia akan menyelidiki. Chen menyela memerintahkan mereka untuk memeriksanya dengan hati-hati karena mereka menyentuh orang-orangnya. Dia kemudian meraih pergelangan tangan Chen dan membawanya ke rumah sakit merawat luka-lukanya. Dia bilang dia akan membantunya dengan balas dendamnya sampai seorang prajurit memasuki ruangan. Memberitahu mereka bahwa Jenderal Lin telah mengundang saudaranya dalam perjalanan ke kamar jenderal. Gadis berambut merah muda itu menerjangnya dengan pisau. Dia memperingatkan bahwa kali ini dia akan mengebirinya. Chen menghindari semua serangannya. Berpikir dia berada di alam celestial, gadis itu mencoba menebas lagi dan Chen menghindarinya. Meraih pergelangan tangannya dan menjepitnya ke tanah, dia berteriak agar dia melepaskannya. Sementara sang protagonis menamparnya beberapa kali untuk membuatnya kesal. Gadis itu menangis setelah dipukul beberapa kali sementara Lin San menyaksikan dari jauh. Marah karena dia memukul putrinya, tetapi dia mengatakan dia ingin bertemu dengannya. Untuk melihat bagaimana dia beregenerasi, karena tidak ada yang memanggilnya, Chen memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Di mana Chen mengatakan dia memiliki hal-hal untuk dilakukan dan harus pergi. Seorang pria muda memperhatikan kartu dinas rahasia yang direbut tuannya dari tangannya. Merasa kesal, Chen menyadari itu adalah nama yang sama dengan tuannya dan setelah berbicara beberapa saat, instruktur bersiap untuk pergi dan memberitahu muridnya bahwa dia harus menang. Dia mencium keningnya dan saat dia berjalan pergi, pemuda itu memanggilnya guru ketujuh. Dia mengatakan dia akan menanganinya sementara Chen merenungkan bahwa dia benar-benar gurunya. Tetapi dia telah menggodanya selama ini. Keesokan harinya, tes kedua akan segera dimulai. Instruktur Xia muncul di belakang sang protagonis dan berkata bahwa Sue melanggar aturan dan didiskualifikasi. Namun, guru ketujuh menyarankan agar dia tetap bertanding, walau nyawa taruhannya. Chen bilang dia mengerti maksudnya, sementara Xia menjauh dan memanggil semuanya. Dia menjelaskan bahwa tes ini adalah sistem progresif. Dengan 6 pesaing yang akan mencapai ujung tali, mengalahkan lawan di sepanjang jalan. Memilih 2 secara acak, mereka akan berhadapan punggung ke punggung. Kedua jenius itu berpikir tidak ada yang bisa melawan mereka, dan Chen menyadari persaingan mereka. Xia berkata pasangan pertama adalah Bai dan Liu Yu, dan keduanya naik ke tali. Bai mengejek lawannya, membuatnya siap untuk memukul dengan energi penuh. Namun, pria berambut merah muda itu hanya menendangnya, membuat lawannya kehilangan keseimbangan. Para penjaga mengumumkan bahwa Bai Yutang telah memenangkan ronde pertama. Dan pertandingan kedua adalah Sue versus Yofeng. Chen merenungkan bahwa hanya dia dan Sue yang tersisa. Memprovokasi lawannya, seorang teman Sue memperingatkan bahwa orang yang mereka cari sudah tiba, dan begitu Chen meninggalkan perkemahan, nyawanya akan hilang. Sue berhasil menjatuhkan lawannya, memenangkan pertarungan. Dia mengumumkan bahwa Chen dan Sue harus bertarung sekarang, dan keduanya naik ke tali. Sang protagonis mengatakan dia bersemangat untuk merenggut nyawanya. Sementara Sue hanya berpikir dia akan menyerah dengan cepat. Sang protagonis bergerak untuk meninju, dan Sue menyerah. Namun, diabaikan, tergantung di tali, dia mengulangi bahwa dia sudah menyerah. Namun, Chen menginjak tangannya untuk membuatnya jatuh. Dia berkata tidak ada yang peduli jika dia mati dalam kecelakaan, dan mengisi energinya untuk menyerang. Namun, Sue berteriak mengakui kekalahan, membuat semua orang mendengarnya. Sue dan Bai berpikir betapa pengecutnya dia. Sang protagonis berkata dia akan melepaskannya hari ini. Tetapi akan tetap merenggut nyawanya. Dia memberitahu ketiganya bahwa babak tersebut akhirnya selesai.
Tiga pemenang telah menjadi penegak hukum, tapi dia memperingatkan bahwa babak ketiga akan memilih seorang kapten dengan turnamen di antara mereka. Di mana pertandingan pertama adalah Chen versus Bai. Protagonis bilang ini kesempatannya untuk bertarung. Membuat Bai murka dan menyerang dengan tendangan api, tapi dengan mudah diblokir Chen. Penonton mengira pemuda itu berhasil memblokir Bai, sementara dari asap, pria itu muncul dengan pedang energi, lagi-lagi diblokir oleh Chen. Chen menyalurkan energi ke tangannya dan melemparnya jauh. Para penonton berkomentar bahwa Chen hanya butuh 2 pukulan untuk mengalahkannya, jadi Xie mengumumkan kemenangannya. Dan pertandingan kedua, Chen melawan X-Wei. Gadis itu bilang dia tertarik dengan juara pertama dan memintanya untuk memberi pencerahan. Melepaskan energi merah muda ke arah pemuda itu, yang dengan mudah Chen hindari dan hancurkan dengan energinya. Gadis itu berpikir ini gawat dan terlempar jauh. Tapi sepertinya dia belum kalah, dia meluncurkan serangan terakhir untuk mengenai Chen. Saat dia lengah, pemuda itu dengan mudah mematahkan pedangnya, membuatnya hancur berkeping-keping, sementara Sui mengakui kekalahan. Chen melangkah maju, mengatakan juara pertama adalah miliknya. Xia mengumumkan kemenangannya dan gelarnya adalah kapten. Juga mengatakan dia bisa memilih salah satu departemen di masa depan jika mereka mengalami masalah. Mereka harus mengikuti Kapten Chen. Keduanya membenarkan informasi tersebut. Dan Bei berpikir dia harus menundukkan kepalanya. Chen melihat sertifikatnya, tapi menyadari gadis berambut merah muda mendekat dan memerintahkan penangkapannya. Bocah itu kabur darinya, meminta bantuan untuk menghentikannya. Dari kejauhan, Komandan Li menyaksikan pertarungan, memerintahkan untuk mengawasinya ketika ada kesempatan. Chen berada di hutan, berkata bahwa sekarang di luar kamp, dia bisa melakukan apa saja, tapi beberapa pisau datang terbang menjebak bocah itu dengan tali. Kelompok Sue mendekat, mengatakan mereka akan mengambil nyawanya. Chen membebaskan diri dari tali, berkata bahwa sekarang dia akan menghabisi Sue, yang memerintahkan bawahannya untuk menyerang. Protagonis bahkan tidak tertarik dengan serangan itu, hanya memblokirnya dengan energinya. Menghancurkan pedang pria itu dan menebas dadanya, memaksanya untuk mundur. Bawahan itu menyuruh tuannya untuk lari karena dia bukan tandingan. Dan pelayan Sue lainnya melindunginya sementara tuannya melarikan diri. Chen tertawa melihat ini, maju menyerbu dan menebas semua orang hingga mencapai Sue untuk pukulan terakhir. Pukulan itu membuat Sue terbang sementara Chen berkata dia tidak akan lolos. Sue mengeluarkan ponselnya, menelepon ayahnya untuk meminta bantuan. Namun, Chen memotong tangannya, rambutnya mencoba kabur. Namun, protagonis memisahkan kepalanya dari tubuhnya dan menghancurkan ponselnya. Seorang bawahan memberitahu Patriark Sue bahwa putranya telah mengerahkan lusinan orang. Namun, pemimpin itu hanya memerintahkan mereka untuk menemukan ponsel di bandara. Para anggota keluarga Sue sedang menyelidiki apa yang terjadi pada Sue Cheng. Protagonis berpikir mereka bergerak cepat sampai dia mendengar beberapa gadis berbicara tentang pesta. Dia memutuskan untuk tinggal di sana, makan beberapa anggur sambil menunggu keluarga Sue. Seorang gadis bergegas melewati, menabrak gelas dan merobek gaunnya. Dia mengeluh bahwa protagonis melakukan ini dan menyuruh suaminya untuk mematahkan kakinya. Chen berkata dia tidak ingin masalah, lalu anggota keluarga Sue tiba. Pasangan itu memutuskan mereka akan menghadapinya di malam hari, lalu pergi. Su Cheng berkata dia akan menemukan orang yang membunuh putranya dan memerintahkan semua orang untuk memburunya. Chen berjalan berkeliling, berkata bahwa dia mendatanginya sendiri. Membuat sang guru marah, protagonis mengatakan dia mencoba mengambil nyawanya di hutan. Hal itu membuat Master Sue sangat marah, yang kemudian menghunus pedang apinya. Tebasan itu dengan mudah dihindari oleh pedang protagonis, yang kemudian membentuk telapak energi. Memaksa pemimpin keluarga Sue berlutut tanpa jalan keluar, dia menggunakan seluruh energinya melawan Chen. Meluncurkan serangan yang kuat, tetapi anak itu hanya menghindar, muncul di belakangnya. Kemudian dia melepaskan teknik jari menusuknya, mengirim Sue terbang di udara. Dia menghunus pedangnya, mengirimkan beberapa serangan proyektil ke protagonis. Namun, Chen menciptakan gelombang energi yang mengenai Sue, membuatnya meludahkan darah. Chen bercanda bahwa dia bukan apa-apa, dan bertanya apakah orang tua itu masih ingin mengambil nyawanya. Sue berkata tidak, memohon ampun dan untuk diampuni, sementara Chen dengan santai menerima. Memperkenalkan dirinya sebagai penguasa Dongling, semua orang mengenali gelar pria itu. Anak itu berkata dia akan menghancurkan keluarga Sue jika mereka menyentuhnya lagi. Dan juga menyebutkan apa yang terjadi sebelumnya. Sue meyakinkan dia bahwa keluarga Tang tidak akan berbuat apa-apa. Dan si protagonis berbalik untuk pulang ke kota Dongling, dia keluar dari mobilnya. Merindukan gurunya, Baimen menyapa tuan mudanya, berkata bahwa seorang wanita aneh membuat gurunya merasa tidak enak badan. Chen membuka pintu dengan marah. Berhadapan muka dengan Wang yang berlari memeluknya, mengatakan dia telah menemukan suaminya. Valet bilang dia idiot dengan beberapa gadis mengejarnya. Wang bilang suaminya melakukan sesuatu yang memalukan padanya. Chen mencoba menjelaskan pada gurunya
Tapi dia menjewer telinganya, menyuruhnya mengatakan apa yang terjadi. Huang menyela, mengatakan dia melihat dan menyentuh tubuhnya. Si protagonis merasa malu dan meminta nona muda itu untuk pergi. Gurunya bertanya apa yang terjadi dan menyuruhnya mengatakan yang sebenarnya, jadi dia menjelaskan bahwa dia harus menggunakan akupuntur padanya. Dan dia harus mempercayainya. Qin tetap marah dan memelintir telinga protagonis lebih keras. Tapi dia bilang dia mempercayainya dan memperingatkannya untuk tidak memasuki rumahnya jika itu terjadi lagi. Namun, dia sedih karena dia membuat beberapa kesalahan. Dan karena pasar sangat kompetitif, keduanya harus pergi ke keluarga Zhang. Chen memutuskan untuk menelepon nona muda itu untuk menyelesaikan masalah, tetapi gadis itu bilang dia sibuk. 2 jam kemudian di depan kediaman Zhang, Wu Xuang memberitahu si gendut bahwa ini masalah yang rumit. Di jalan, mereka bertemu Chen, yang bertanya apa yang terjadi. Gadis itu menjelaskan bahwa keluarganya diserang selama pengangkutan perhiasan, beberapa orang kehilangan nyawa mereka. Dan mereka di sini untuk menemukan pelakunya. Si bocah menyuruh gadis itu untuk tidak khawatir, karena tidak ada yang akan mengganggunya atau keluarga Zhang. Lalu dia bilang dia akan membantu mereka. Menuju ke mobil, Bu Xuang mengatakan keluarga Zhang melanggar perjanjian untuk tidak mengekspos keluarga mereka dan mereka pergi ke sana memasuki rumah keluarga itu. Nona muda memimpin jalan ke paman kedua. Chen memperhatikan ada banyak orang. Dan sepertinya pesta sampai dia merasakan aura membunuh datang dari semak-semak. Seorang lelaki tua berterima kasih pada nona muda itu karena telah datang menjadi kepala keluarga Zhang. Tapi seseorang tiba-tiba membuka pintu dan seorang pria dari keluarga Wang menyarankan dia untuk bergabung dengannya. Nona muda mengatakan dia adalah orang di balik semua ini. Akan tetapi, pria itu menyuruhnya untuk tidak berbisnis di Yanzhou. Chen menghinanya karena curang dan memperkenalkan diri sebagai ayahnya. Ini membuat pria itu marah, yang memerintahkan bawahannya untuk mencabut nyawanya, tapi Chen menghunus pedang energinya, memotong lengan para pelayan itu. Keluarga Zhong terkesan melihatnya dari jauh. Wang Kun berpikir dia sangat sombong. Bahkan saat berada di alam pengumpulan Yuan, pria itu menyerang protagonis, yang dengan mudah menangkis dan memukul balik serangannya. Wang Kun menabrak dinding. Para penonton terkejut dia kalah. Pria itu memanggil pelayannya, yang menghunus senjata mereka. Chen bahkan tidak peduli, membiarkan mereka menembak. Sambil melindungi dirinya dengan energi pertahanan, tapi ada senjata di belakang mereka. Bahkan dengan Chen mencoba bertahan, itu mengenai Nona Zhong. Protagonis terkejut dan mendekatinya, menyegel titik tekanannya. Dengan gadis itu dalam gendongannya, dia berkata akan mencabut nyawa orang-orang itu. Para pembunuh tiba-tiba diserang oleh paman Wiswang. Chen berkata dia terluka dan butuh perawatan. Paman kedua keluarga Jiang marah melihat keponakannya terluka, memerintahkan semua orang dibunuh. Chen berjalan dengan gadis itu, menyuruh